Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menjumpai Anda dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 6 Januari 2024. Beragam informasi dan berita tersaji untuk Anda, 3 diantaranya akan kami angkat dalam highlight berikut ini. Yang pertama, di halaman utama ada Kapolda Sulsel yang mengatakan 2024 Sulsel kondusif. Bawaslu khawatirkan netralitas ASN. Nah, Tribuners, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atau Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andirian Reacudu Jayadi, memastikan proses pemilihan umum atau pemilu 2024 ini kondusif. Mantan Kapolda Kalimantan Selatan tersebut menegaskan tidak ada kabupaten kota masuk kategori rawan sangat tinggi pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Sulsel. Demikian ditegaskan Andirian seusai Jumat curhat bersama warga di Jalan WR Supratman, Makassar pada Jumat 5 Januari 2024. Pendapat berbeda disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli. Mantan Komisioner KPU Sulsel itu memaparkan tingkat kerawanan pada pelaksanaan pemilu 2024 di Sulsel. Berdasarkan data Bawaslu, ada 3 kabupaten kota dengan kategori rawan tinggi. Nah, kemudian ada bedah visi misi Capres 2024 di isu pertahanan. Debat ketiga calon presiden antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Pada debat nanti terdapat 6 subtema disampaikan ketiga capres tersebut, yakni pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri. Lalu bagaimana pandangan analis geopolitik soal visi misi Capres 2024 yang akan disampaikan dalam debat 7 Januari? Analis geopolitik dan pertahanan dan keamanan atau Hankam Dr. Yulis Sulilawati membedah soal visi misi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Yulis menyebut Anies menyampaikan soal sebagaimana memperkuat sistem pertahanan tentang bicara kepemimpinan Indonesia. Kemudian Tribuners, kita juga akan melihat tes CASN Mei. Pemerintah buka 2,3 juta lowongan. Kabar gembira untuk lulusan baru atau fresh graduate, pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi calon aparatur sipil negara atau CASN atau pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2024 ini. Dari 2,3 juta lowongan itu, sepertiganya diperuntukkan bagi para fresh graduate. Untuk itu kita beralih ke halaman 3 untuk melihat informasi selengkapnya. Jokowi rekrut jutaan abdi negara di ujung periode. Nah, Tribuners, pemerintahan Joko Widodo merekrut besar-besaran aparatur sipil negara atau ASN pada akhir periodenya nanti. Bahkan perekrutan kali ini adalah terbanyak sepanjang sejarah, sebanyak 2,3 juta ASN. Selama pemerintahan Jokowi, baru kali ini penerimaan paling besar. Perekrutan ini pun menjadi kado akhir untuk lulusan terbaru kampus-kampus di Indonesia. Kuota paling besar adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Apalagi janji pemerintah Jokowi adalah menyelesaikan penataan tenaga non-ASN untuk diangkat sebagai P3K. Penataan akan menyasar tenaga non-ASN yang saat ini tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai P3K, ungkap Jokowi. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan, katanya. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara pun menekankan agar talenta muda mau bergabung dengan memanfaatkan rekrutmen calon ASN tahun 2024. Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat besar,
Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah, tambah Jokowi. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, memberi penjelasan tambahan bahwa tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya. Anas mengatakan mayoritas formasi CPNS tahun ini adalah bidang digital. Menurut dia, talenta-talenta unggul nanti untuk di IKN sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Hal itu juga sejalan dengan upaya pemerintah memangkas birokrasi. Ada tenaga yang ke depan itu zero growth, yaitu tenaga teknis fungsional, dan yang negatif growth adalah tenaga teknis pelaksana karena nanti akan sebagian diatasi dengan digitalisasi, katanya. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 12 dari futsal hijrah ke sepak bola. Ananda Rehan raih juara Liga 1 dan medali emas SEA Games. Tribuners, Ananda Rehan Alif menjadi bintang baru di PSM Makassar. Dia menjadi suksesor gelandang hebat dimiliki Laskar Pinisi, dan PSM Makassar memang dikenal sebagai pencetak gelandang mumpuni. Ada nama Samsul Bahri Hairudin, Rashid Bakri, dan M. Arfan. Ananda Rehan meraih kesuksesan sebagai pesepak bola di tahun 2023. Pemain kelahiran Makassar ini berhasil merengkuh juara Liga 1 2023 di musim pertama bersama PSM Makassar. Piala juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia kembali didaratkan di kota Makassar setelah 23 tahun. Penampilan impresif di klub membuatnya dipanggil memperkuat timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Prestasi membanggakan pun ditorehkan. Ananda Rehan berhasil membawa pulang medali emas sepak bola setelah puasa 32 tahun. Darah sepak bola dimiliki Ananda Rehan turun dari neneknya. Neneknya dulu pengurus sepak bola di Panara, Kecamatan Manggala. Selain itu, ada juga pamannya yang merupakan pemain futsal Porda Sulsel. Makanya sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, Ananda Rehan masuk sekolah sepak bola atau SSB Hasanuddin yang dimiliki oleh legenda PSM Makassar, Bahar Muharram. Di sini dia mengasah skill dan teknik bolanya. Selanjutnya di masa sekolah menengah atas atau SMA, Ananda Rehan justru fokus di futsal. Bahkan, ia menjadi ketua ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 12. Ia pun membawa sekolahnya meraih sejumlah prestasi. Bangku SMA membantu peningkatan karakter Ananda Rehan. Ananda aktif di ekstrakurikuler futsal dan menjabat ketua. SMA 12 ini membantu juga anak-anak karena selalu juara. Mungkin dari situ juga dia bisa terangkat namanya, kata ayah Ananda Rehan, Sugihartono, kepada tribuntimur.com belum lama ini. Sembari menempuh pendidikan di SMA, ia mengikuti training bersama akademisi PSM Makassar di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ia pun hijrah dari futsal ke sepak bola. Ananda lalu menjadi bagian dari skuad PSM Makassar U18 di Elite Pro Academy 2021. Kemudian Tribuners, untuk Tribuners yang ingin membaca informasi selengkapnya yang ada di Koran Tribun Timur edisi Sabtu 6 Januari 2024 dan edisi-edisi selanjutnya, Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk langganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 dan hotline Tribun Family Card di WhatsApp 081 1413 5555.
Demikian highlight koran Tribun Timur hari ini. Saksikan berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.